Ya, halo selamat pagi pemirsa IDX Channel, kembali bersama kami dalam IDX Market Opening, program yang akan mengupas kondisi dan juga situasi market terkini serta mengulas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bersama saya Fajar Royong, inilah Market Opening selengkapnya. Ya, pemirsa, sebelum kita mengulas lebih lanjut dan juga memproyeksikan bagaimana laju dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan di jelang akhir pekan kali ini, mari kita cermati bersama laju dan juga penutupan dari bursa global hingga perdagangan Kamis 12 Maret 2020. Kita mulai dari bursa saham Amerika Serikat, di mana Wall Street anjlok kembali pada perdagangan Kamis setelah Presiden Donald Trump dan Federal Reserve gagal mengatasi kekhawatiran atas perlambatan ekonomi yang berasal dari virus corona. Indeks Dow Jones ditutup turun 9,99%, di mana Dow Jones mengalami penurunan terburuk sejak kejatuhan pasar Black Monday 1987, ketika merosot lebih dari 22% kala itu. Sementara itu S&P 500 merosot 9,5%, serta Nasdaq Composite Index yang ditutup terkoreksi 9,4%. Kejatuhan indeks utama Wall Street sempat terhenti secara singkat ketika The Fed mengumumkan akan meningkatkan operasi pendanaan overnight menjadi lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian akan menawarkan lebih banyak operasi repo senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat pada Jumat, serta The Fed juga memperluas jenis sekuritas yang akan dibeli dengan cadangan. Tekanan aksi jual pada perdagangan Kamis begitu besar sehingga perdagangan dihentikan sementara pasca pembukaan selama 15 menit awal karena pasar mencapai ambang batas circuit breaker yang digunakan Bursa Amerika Serikat. Adapun sentimen lain datang dari pidato Donald Trump yang mengumumkan perjalanan dari Eropa akan ditangguhkan selama 30 hari ke depan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap wabah virus corona. Dari bursa saham Amerika Serikat kita bergeser ke bursa Eropa, di mana bursa ekuitas Eropa membukukan penurunan satu hari terburuk dalam sejarah pada Kamis kemarin pasca investor bereaksi terhadap keputusan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan pembatasan perjalanan dari Eropa dan keputusan Bank Sentral Eropa atau ECB untuk tidak menurunkan suku bunga. Indeks acuan Pan Eropa Stock 600 ditutup anjlok 11,48%. dengan saham Travel and Leisure merosot 12,8%. Indeks FTSE 100 Inggris menyusut 10,87%, DAX Jerman turun dalam 12,24%, CAC Prancis turun 12,28% dan FTSE MIB Italia merosot 16,92%. Adapun Bank Sentral Eropa atau ECB pada Kamis memutuskan tidak memotong suku bunga meski ekspektasi pasar untuk pengurangan di tengah wabah virus corona yang sedang berlangsung dan ini berimbas mengecewakan pasar. Namun ECB mengumumkan sejumlah langkah untuk mendukung kredit perbankan dan memperluas program pelonggaran kuantitatif sebesar 120 miliar euro atau 135,28 miliar dolar Amerika Serikat. Dari bursa saham Eropa kita bergeser ke regional Asia, di mana pasar saham Asia tercatat jatuh pada perdagangan Kamis pasca Presiden Donald Trump mengejutkan investor seiring pengumuman larangan turis Eropa masuk ke wilayah Amerika Serikat. Langkah Amerika ini sebagai upaya mengekang penyebaran virus corona, namun lebih banyak menjadi ancaman bagi bisnis dan ekonomi global. Hingga akhir perdagangan Nikkei 225 Jepang turun 4,41%, Kospi Korea melorot 3,87%, Straits Times Singapura merosot 3,86%, Hang Seng anjlok 3,69%, serta Shenzhen Komponen yang juga harus turun 2,2%. Dari bursa regional Asia, mari kita cermati penutupan dari IHSG pada Kamis 12 Maret 2020. Di mana indeks harga saham gabungan harus mencatatkan pelemahan sebesar 5,013% atau kehilangan 258 poin ke level 4.895,748. Jelang penutupan di sesi kedua, IHSG menembus batas circuit breaker 5% dan harus ditutup atau trading halt diaplikasikan selama 30 menit pasca pukul 3:33 waktu Indonesia Barat. Sementara jika kita lihat nilai transaksi yang tercatat di sepanjang perdagangan kemarin senilai 6,59 triliun rupiah dengan investor asing mencatatkan foreign sale atau net sale sebesar 256,57 miliar rupiah. Dari pelemahan indeks harga saham gabungan kita lihat bersama bagaimana sektor-sektor yang mengalami pergerakan baik menjadi penopang ataupun justru menjadi penekan bagi IHSG. Industri dasar melemah 8,48%.
Perkebunan melemah 5,71%, pertambangan turun 5,60%, keuangan terkoreksi 5,45%, konstruksi terkoreksi 5,01%, dan sektor manufaktur yang juga harus berakhir di teritori negatif dengan melemah 4,91%. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan kepada Anda ulasan lebih lanjut terkait dengan kondisi market terkini. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.